Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Firdaus dengan NIM 202304008. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Data Mining, yaitu untuk proyek ujian akhir semester, yang dimana kita akan membuat model suatu data dari studi kasus yang sudah dicantumkan gitu. Jadi di sini saya mengambil studi kasus yaitu menganalisis genre lagu untuk memprediksi popularitas lagu Spotify gitu menggunakan algoritma Gaussian naive Bayes dan juga linear regressions. Yang harus diselesaikan di sini adalah Spotify itu memiliki jutaan dengan karakteristik audio yang berbeda-beda. Jadi permasalahannya adalah bagaimana gitu memanfaatkan karakteristik audio tersebut gitu. Jadi untuk membuat suatu klasifikasi dari audio tersebut dari sebuah lagu gitu, termasuk ke dalam genre apa gitu lagunya. Nah, di sini juga kita memprediksi popularitas suatu lagu tersebut gitu. Nah, jadi di sini penelitian saya, metode saya memiliki dua tujuan, bukan satu gitu. Jadi kenapa saya memakai Spotify? Karena saya menggunakan dataset Spotify karena dataset ini memiliki atribut audio yang cukup lengkap, seperti danceability, energi, tempo, loudness, dan juga acoustics, spacness, dan instrumentalnya gitu. Dan juga mungkin yang lain-lainnya. Terus juga eh jadi di sini sehingga cocok gitu dengan proses untuk mengklasifikasi yang lainnya. Nah, di sini mungkin metode yang saya ambil yaitu memilih dua metode yaitu naive Bayes dan juga regresi linear. Karena mungkin dari naive Bayes itu memiliki algoritma klasifikasi yang sederhana dan memiliki proses yang cepat gitu, mampu menangani juga untuk dataset yang benar dan juga cocok digunakan untuk data numerik. Dan juga di sini kenapa pakai linear regression juga karena popularity merupakan data yang mungkin numerik gitu dengan rentang 0 sampai 100. Nah, mungkin di sini kita lanjut gitu ke dalam proses modelingnya gitu lebih tepatnya. Nah, di sini mungkin proses modelingnya di sini ada mengimport library segala macam dan juga di sini mengupload gitu dataset yang kita miliki. Di sini bisa kita lihat datasetnya lumayan banyak ya. Terus juga menampilkan 5 data terakhir di sini yang dimana bertujuan untuk memastikan struktur data pada bagian akhir dataset sesuai dengan hasil pembacaan data. Nah, selanjutnya di sini menampilkan dimensi dataset, jumlah baris dan kolom gitu untuk DF shape ini. Dan juga kita melihat dataset info kita yang dimana kita memiliki 100.000 lebih ya. Sini 100.000 lebih gitu. Nah, di sini kita bisa melihat dari dataset deskripsi kita memiliki berapa ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas 15 gitu. Nah, selanjutnya sini menampilkan seluruh kolom pada dataset gitu. Kita bisa lihat yang tadi dijelasin sama yang dibilang sama saya gitu. Terus selanjutnya di sini menampilkan tipe data pada setiap kolom. Di sini ada track ID dengan tipe datanya masing-masing, ada objek, integer, dan float dan yang lainnya gitu. Terus selanjutnya ada menampilkan jumlah persentase missing value pada setiap kolom. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat gitu apakah ada data yang kosong atau yang tidak gitu. Kita bisa dilihat missing value-nya ada 0110. Nah, mungkin di sini kita membersihkan data cleaning terlebih dahulu ya. Di sini menampilkan jumlah data duplikat gitu. Yang dimana di sini jumlah data duplikatnya sebanyak 450 data yang terduplikat. Terus juga men-tracking genre
Terus juga menampilkan lagu pada setiap genre di sini. Terus juga kita akan melakukan distribusi popularitas lagu berdasarkan histogram dan nilai populasi yang tidak merata. Sebagian besar lagu memiliki tingkat popularitas pada rentang rendah hingga menengah, sedangkan hanya sebagian kecil lagu yang memiliki popularitas sangat tinggi gitu. Hal ini menunjukkan bahwa lagu dengan tingkat popularitas sangat tinggi menunjukkan gitu jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan lagu dengan popularitas rendah atau sedang. Kita di sini bisa lihat gambar distribusi popularitas lagunya. Nah, di sini juga ada distribusi lagu yang berdasarkan status eksplisitnya. Nah, berdasarkan diagram lingkaran gitu, sebagian lagu pada dataset mungkin termasuk kategori non eksplisit ataupun dengan eksplisit, konten eksplisit gitu, yang hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan data. Hal ini menunjukkan bahwa dataset didominasi oleh lagu yang tidak mengandung konten eksplisit. Nah, di sini ada false. Mungkin lebih bisa dilihat sendiri gini, 91,4% itu memiliki konten yang non eksplisit, sedangkan 8,6% atau sisanya itu memiliki konten yang eksplisit. Nah, distribusi dari jumlah berdasarkan lagu genre ya, hasil visual dari kategori track genre ini data relatif yaitu sekitar 1000 lagu. Kondisi ini menunjukkan bahwa dataset memiliki distribusi yang seimbang atau balance dataset, sehingga dapat membantu atau mengurangi potensi bias pada proses pelatihan dan model klasifikasi. Sini bisa lihat gitu, ada banyak banget genre yang ada gitu, ada akustik, afrobeat, alternatif dan yang lain gitu. Nah, di sini kita lanjut ke dalam heatmapnya. Jadi berdasarkan hasil heatmap, sebagian besar atribut numerik tingkat korelasinya yang rendah hingga sedang gitu menunjukkan bahwa setiap fitur itu memberikan informasi yang berbeda sehingga layak digunakan dalam proses pemodelan. Selain itu tidak terlihat adanya korelasi tinggi antar fitur berpotensi menimbulkan hasil multikolinealitas gitu. Bisa lihat gitu. Nah, mungkin selanjutnya ada pendeteksian box plot gitu, outlier, yang dimana beberapa atribut numerik yang memiliki jumlah di luar batas interquartile atau range sehingga teridentifikasi sebagai outlier. Namun nilai tersebut masih mencerminkan karakteristik asli dari lagu Spotify gitu. Sehingga tidak dapat dilakukan penghapusan data agar informasi tetap dipertahankan dalam proses pemodelan. Nah, selanjutnya di sini memeriksa jumlah missing value pada setiap kolom dan juga menghapus data yang tidak memiliki missing value. Terus tadi kan ada beberapa data yang duplikat, terus menghapus seluruh duplikat kan. Kita periksa kembali gitu, karena saya lupa kan tadi. Terus juga menampilkan nama kolom untuk proses penghapusan. Jadi kita menampilkan nama kolom setelah proses penghapusan. Jadi di sini gitu, saya menghapus beberapa kolom. Terus selanjutnya mengubah nilai boolean kolom eksplisit menjadi numerik gitu. Jadi di encoding gitu. Yang asalnya mungkin berupa variabel atau data apa gitu. Kita ubah menjadi integer. Nah, setelah itu memeriksa data yang setelah dikonversi gitu. Nah, selanjutnya di sini membuat objek label encoder gitu. Nah, setelah itu menampilkan beberapa pasangan label asli dan hasil encoding mapping pada data frame ya menampilkan pasangan label hasil dari encoding. Terus selanjutnya di sini menentukan fitur dan target untuk klasifikasi gitu. Di sini target fiturnya dan targetnya itu track genre dan popularity. Terus selanjutnya menampilkan dimensi fitur dan target gitu. Dimensi fitur dan target. Terus selanjutnya di sini menentukan fitur dan target untuk regresi juga. Di sini sama track genre dan popularity. Nah, selanjutnya di sini ada tahap modeling, bro, yang merupakan proses model mesin learning yang menggunakan
yang telah disiapkan pada sebelumnya gitu. Sebelum model dilatih, dilakukan fitur menggunakan standar scaler. Nah, kenapa menggunakan standar scaler? Karena setiap fitur memiliki rentang nilai yang berbeda gitu. Misal tempo yang memiliki nilai 50-200, sedangkan danceability hanya 0 sampai 1 saja gitu. Agar semua fitur berada dalam skala yang emang sama gitu, dilakukanlah standar scaler. Terus juga gitu. Nah, mungkin selanjutnya di sini ada pembagian data uji untuk model klasifikasi, terus juga pembagian data lagi latih untuk uji model regresi, pembuatan model Gaussian naive Bayes, terus di sini melakukan prediksi pada data testing, terus menghitung akurasi. Di sini ada dan tingkat akurasinya senilai 0,03838 gitu. Terus selanjutnya ada menghitung precision model banyak 0,071 dan juga menghitung recall model sebanyak 0,838. Di sini menghitung F1 score gitu. Yang dimana F1 score-nya itu memiliki 0,0546 gitu. Di sini juga ada classification report-nya di sini. Yang dimana tadi juga akurasi 0,0 kan 0,08. Dan di sini ada confusion matrix gitu. Jadi di confusion matrix ini digunakan untuk hasil dari evaluasi dengan membandingkan label aktual dan label hasil prediksi. Visual ini membantu untuk melihat pola prediksi. Jadi model serta mengetahui jumlah prediksi yang benar maupun salah pada setiap kategori. Di sini juga bisa melihat gitu hasil datanya. Nah, pada tahap ini, model linear regression itu memprediksi nilai popularity berdasarkan karakteristik audio lagu gitu. Model data menggunakan data latih sehingga dapat mempelajari hubungan antara fitur dengan tingkat popularitas. Selanjutnya di sini ada prediksi model regresi. Tahap ini dilakukan untuk menilai suatu popularity gitu menggunakan linear regression yang dilatih sebelumnya. Hasil prediksi ini akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung metrik evaluasi model regresi. Dan juga di sini hasil prediksi regresi tahap ini menampilkan perbandingan nilai aktual dan prediction yang hasilnya di luar model linear regression. Perbandingan ini digunakan untuk melihat sejauh mana hasil prediksi model mendekati nilai sebenarnya sebelum dilakukan evaluasi menggunakan metrik regresi. Selanjutnya di sini ada menghitung mean atau mean absolute error atau MAE gitu. Digunakan untuk mengukur sebuah rata-rata absolut antara nilai aktual, nilai hasil prediksi. Nilai MAE ini juga memberikan gambaran seperti besaran rata-rata kesalahan model dan memprediksi nilai popularity. Semakin kecil nilai MAE, maka semakin baik performanya nilai regresi. Mungkin di sini bisa dilihat gitu, nilai MAE-nya itu cukup tinggi ya, 18,479 gitu, yang dimana tidak sangat baik. Di sini ada menghitung mean juga square error, yaitu yang digunakan untuk mengukur rata-rata kuadrat dari selisih nilai aktual dari hasil prediksi. Metrik ini memberikan penalti yang lebih besar dibandingkan kesalahan prediksi yang benar, sehingga sering digunakan untuk mengevaluasi performa dari regresi itu sendiri. Terus juga menghitung R-score. Di sini R-score-nya hasilnya 0,266. Juga di sini ada visualisasi prediksi model regresi yang dimana memvisualisasikan antara aktual popularity dan prediksi popularity. Sini bisa melihat gitu aktual versus predict. Nah, di sini juga ada perbandingan evaluasi model. Tahap ini menyajikan ringkasan pada kedua model Gaussian Bayes dan juga genre lagu linear pada untuk klasifikasi genre lagu. Dan juga linear regression ini memprediksi nilai popularitas lagu. Ringkasan tersebut mudah diproses gitu terhadap performa masing-masing model berdasarkan metrik evaluasi yang digunakan. Di sini bisa melihat gitu. Gaussian ini akurasinya 0,3838, sedangkan linear regression itu R-score-nya itu 0,0266. Di sini ada selanjutnya, di sini ada penyimpanan model, yaitu yang dimana ada beberapa model
tahap ini mungkin menyimpan model machine learning beserta object processing yang telah digunakan selama proses pelatihan. Modelnya disimpan dalam format PKL menggunakan library joblib sehingga digunakan kembali pada aplikasi pengaplikasian untuk di Streamlit. Mungkin kita lanjut untuk mendemonstrasikan di Streamlit-nya. Sebentar. Nah, di sini mungkin ya. Nah, di sini mungkin kita masuk ke dashboard terlebih dahulu di sini untuk mengklasifikasi yang dimana gitu. Kita mendemonstrasikan untuk input fitur lagu yang dimana di sini memprediksi apa ya namanya, genre lagu ya, genre lagu. Nah, mungkin di sini kita akan mencoba gitu kan dimana konten eksplisit 0 yang dimana tidak ada sama sekali dan danceability 0 1 1 0 ya benar. Nah, kita energinya gitu, energi yang terbuang dan danceability apakah lagu ini cocok dipakai untuk apa dansa atau enggak, atau akustiknya dan juga instrumentalnya di sini, dan juga temponya gitu berdasarkan BPM. Dan juga di sini ada 200 durasinya, ada milisecond ya hitungannya, mungkin dihitung juga berapa detik itu, berapa menit gitu, 200.000 mungkin kisaran berapa ya, 3 detik mungkin ya, atau 3 detik 3 menitan mungkin ya. Dan juga di sini ada temponya, terus juga modenya dan juga time selectornya. Kan kita prediksi di sini. Nah, di sini ada ganda yang dihasilkan yaitu world music gitu. Nah, mungkin selanjutnya di sini ada input fitur lagu yang dimana regresi itu balik lagi kan kita memprediksi gitu popularitas lagu. Mungkin kita lagunya dinaikin gitu untuk dansanya dan juga energi yang dikeluarkan untuk dansanya dan juga speechness, instrumental. Nah, di sini selanjutnya kita memprediksi. Nah, mungkin probabilitas yang diprediksi gitu untuk hasilnya 30,45. Mungkin cukup sekian gitu untuk presentasi saya untuk studi kasus memprediksi nilai popularitas dan juga genre pada Spotify gitu menggunakan metode naive Bayes dan juga regresi linear. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.